Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kita Indi Advokat. Bersama saya Advokat Ardiansa Putra Munte. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kasus penting yang menjadi sorotan banyak pihak. All Eyes on Papua. Kasus ini melibatkan perjuangan masyarakat adat dan aktivis lingkungan untuk melindungi hutan Papua dari kerusakan aktivitas perusahaan besar seperti PT Indo Asiana Lestari. Namun, apa yang terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengadilan justru memutuskan bahwa perusahaan tersebut tidak bersalah. Bahkan, seorang pengacara yang berjuang untuk masyarakat adat harus mengalami kekalahan dalam sidang ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini? Mari kita ulas lebih dalam. Apa itu All Eyes on Papua? Ini adalah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan aktivis lingkungan untuk melindungi hutan Papua dari eksploitasi sumber daya alam yang merusak. Salah satu pelaku yang disoroti dalam kasus ini adalah PT Indo Asiana Lestari, sebuah perusahaan yang diduga melakukan penebangan liar dan konversi lahan hutan untuk kepentingan komersial. Masyarakat adat dan aktivis berargumen bahwa aktivitas perusahaan ini melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kasusnya Pasal 65 ayat 1 yang melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Mereka dibantu oleh pengacara yang berjuang keras untuk membela hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. Namun, hasil sidang mengejutkan banyak pihak. Pengadilan memutuskan PT Indo Asiana Lestari tidak melanggar hukum, sehingga masyarakat adat dan pengacara menerima kekalahan. Lalu, apa itu isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang seharusnya melindungi hutan? Undang-undang ini adalah regulasi penting yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan aktivitas manusia. Yang kedua, memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Yang ketiga, memberi sanksi tegas kepada pelaku usaha yang merusak lingkungan. Ada beberapa pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Antara lain, pasal 65 ayat 1 berbunyi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 65 ayat 1 ini menjelaskan melarang siapapun untuk melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan, termasuk penebangan hutan, pembukaan lahan tanpa izin, dan aktivitas yang merusak ekosistem. Juga diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan wajib mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat usaha dan atau kegiatannya. Pasal 66 ini menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha, termasuk perusahaan seperti PT Asiana Lestari,
memiliki tanggung jawab untuk mencegah kerusakan lingkungan dan bertanggung jawab atas dampak negatif dari aktivitasnya. Juga ada di dalam pasal 68 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen resmi, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Pasal 66 ayat 1 ini menjelaskan perusahaan untuk memiliki dokumen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan atau UKL-UPL, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Jika perusahaan tidak memiliki dokumen ini atau melanggar ketentuan dalamnya, maka mereka dapat dikenai sanksi. Diatur juga di dalam pasal 98 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Dan denda paling sedikit 3 miliar, paling banyak 10 miliar. Pasal ini memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang dengan sengaja merusak lingkungan. Sanksi ini berupa hukuman penjara dan denda yang sangat besar. Meskipun aturan jelas, implementasi di lapangan seringkali bermasalah. Penegakan hukum yang lemah. Itu akibat adanya tekanan politik dan kepentingan bisnis seringkali membuat undang-undang ini sulit diterapkan secara efektif. Lalu, kenapa Yudi Martono dan pihak masyarakat adat kalah dalam kasus ini? Ada beberapa kemungkinan alasan, yaitu pihak penggugat mungkin tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa PT Asiana Lestari melanggar pasal 65 ayat 1 atau pasal 66. Bukti seperti laporan AMDAL, foto udara, atau data ilmiah mungkin kurang lengkap. Poin kedua ialah lemahnya penegakan hukum. Sistem hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Pengadilan mungkin lebih cenderung mendukung perusahaan karena tekanan dari pihak tertentu. Perizinan yang sah, PT Asiana Lestari mungkin memiliki izin resmi dari pemerintah daerah untuk melakukan aktivitasnya. Mungkin aktivitas tersebut berdampak negatif pada lingkungan. Izin ini bisa digunakan sebagai alasan hukum untuk membela diri di pengadilan. Yang keempat, kurangnya dukungan dari masyarakat adat atau masyarakat yang memahami hukum. Masyarakat adat seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan karena minimnya pemahaman hukum dan sumber daya. Keputusan ini memiliki dampak serius bagi hutan Papua dan masyarakat adat. Ancaman terhadap hutan Papua yang merusak salah satu paru-paru dunia terancam rusak akibat aktivitas penebangan dan konversi lahan. Kerusakan ini akan berdampak pada keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan kehidupan masyarakat adat. Pelemahan perlindungan lingkungan. Keputusan ini bisa dianggap sebagai presiden buruk
yang melemahkan perlindungan lingkungan di Indonesia. Perusahaan lain mungkin merasa diizinkan untuk melakukan aktivitas serupa tanpa takut menghadapi sanksi hukum. Ketidakadilan bagi masyarakat adat. Masyarakat adat seringkali menjadi korban utama dari kerusakan lingkungan. Tetapi suara mereka jarang didengar dalam sistem hukum yang didominasi oleh kepentingan bisnis. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi hutan Papua? Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama ialah banding atau kasasi. Pihak masyarakat adat dapat mengajukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung jika merasa keputusan pengadilan tidak adil. Advokasi publik. Tingkatkan kesadaran publik melalui kampanye di media sosial, demonstrasi damai, atau kolaborasi dengan organisasi lingkungan seperti Greenpeace atau WWF. Melibatkan lembaga internasional. Ajukan keluhan ke lembaga internasional seperti UNESCO untuk menyoroti kerusakan lingkungan di Papua. Mendorong reformasi hukum, desak pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum di hukum lingkungan dan melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Meskipun keputusan pengadilan ini mengecewakan, perjuangan untuk melindungi hutan Papua belum berakhir. Dengan dukungan kita semua, masih ada harapan untuk menyelamatkan hutan kita dan kehidupan masyarakat adat yang bergantung padanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita untuk mendukung konten-konten edukasi seperti ini. Jika ada pertanyaan atau pendapat, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.